Pemerintah kembali akan membuka seleksi CPNS 2023. Penerimaan CPNS dan PPPK 2023 akan ada formasi khusus lulusan terbaik atau cum laude. Bagi peserta yang mendapat gelar cum laude, bisa menjajal jalur khusus ini karena memiliki persyaratan akademik, maka jumlah pelamar pada jalur ini diperkirakan lebih sedikit dari jalur formasi umum. Menpan RB Abdullah Azwar Anas, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023 lalu mengungkapkan, sedianya kebutuhan nasional untuk ASN di tahun 2023 sebanyak 1.030.751 formasi. Rinciannya formasi tersebut yakni, CPNS 2023 untuk dosen, sebanyak 15.858, lalu, CPNS 2023 untuk tenaga teknis lainnya, sebanyak 18.595, kemudian posisi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dosen sebesar 6.742. PPPK tenaga guru ada 12.000, PPPK tenaga kesehatan 12.719, PPPK tenaga teknis lainnya 15.205. Ini untuk pusat ya, tutur Anas. Sementara untuk tenaga daerah ya, PPPK guru sebanyak 580.202, PPPK tenaga kesehatan sebanyak 327.542, dan PPPK tenaga teknis lainnya 35.000, ungkapnya. Lalu, ada pula posisi alokasi PNS dari lulusan sekolah kedinasan sebanyak 6.259, sehingga totalnya 1.030.751. Kemudian Anas menjelaskan, jumlah formasi di atas masih akan dikaji kembali, sebab hingga saat ini masih ada beberapa instansi yang belum mengirimkan usulan formasi CPNS 2023. Ini jumlah sementara, setelah kita koordinasi di luar, yang beberapa instansi pemerintah daerah dan pusat yang kemarin sampai deadline, akhirnya tidak mengusulkan, tapi nanti akan kami kaji lagi, tambahnya. Sejauh ini, ada 1.030.000 formasi CPNS yang diusulkan kementerian atau lembaga, serta pemerintah daerah. Namun, menurut Anas, 80% diantaranya diperuntukkan bagi formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Meski begitu, menurutnya, sedianya kebutuhan nasional untuk ASN di 2023 sebanyak 1.030.751 formasi. Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu usulan formasi dari kementerian atau lembaga lain yang belum mengusulkan. Pada seleksi CPNS 2023 mendatang, terdapat 4 formasi jalur khusus yang diprioritaskan pada seleksi CPNS 2023 tersebut, yaitu: pertama, formasi CPNS untuk lulusan terbaik atau cum laude. Kandidat yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar lulusan terbaik, maka diperbolehkan mengikuti pendaftaran jalur khusus. Karena memiliki persyaratan akademik, maka jumlah pelamar pada jalur ini diperkirakan lebih sedikit dari jalur formasi umum. Kedua, formasi disabilitas. Bagi Anda yang memiliki keterbatasan atau berkebutuhan khusus, tidak perlu khawatir. Pasalnya, seleksi CPNS 2023 ini terbuka bagi penyandang disabilitas. Nantinya, kandidat yang berhasil menjadi ASN melalui jalur formasi disabilitas akan memperoleh program pelatihan khusus di instansi yang dipilihnya. Ketiga, formasi pengembangan diaspora. Nah, bagi Anda yang tinggal di luar negeri, akan ada jalur pengembangan diaspora untuk mengikuti seleksi CPNS 2023. Program pelatihan eksklusif ini
dapat diperoleh jika kandidat termasuk dalam kategori yang ditetapkan pada pendaftaran CPNS. Salah satu di antaranya yaitu melanjutkan pendidikan atau mulai bekerja di luar negeri. Keempat, formasi pendidikan untuk putra-putri dan pemuda Papua Barat. Formasi terakhir jalur khusus ini diperuntukkan bagi putra-putri dan pemuda Papua Barat yang ingin menjadi ASN. Papua Barat dan Daerah Otonomi Baru Papua juga telah disiapkan untuk seleksi CPNS mendatang. Formulir pendaftarannya pun khusus atau dibedakan dari yang lainnya, sehingga dapat diartikan bahwa persaingan di jalur ini juga tidak terlalu banyak. Bagi pelamar, sediakan mulai sekarang dokumen yang akan disiapkan nanti pada seleksi CPNS 2023. Untuk persyaratannya, silakan cek di video selanjutnya. Demikian informasi mengenai penerimaan seleksi CPNS 2023 yang memprioritaskan 4 formasi jalur khusus. Semoga info ini bermanfaat.